gitu. Apa Jadi sih kalau saya itu kan, lagi? nah itu dia masih saya pelajarin. Oke, nanti ada sesi selanjutnya nih kalau udah sahamnya udah selesai, Bang. Iya, Dipakai dan gitu iya, ya. Ini ada yang komen Sony 911 jangan dipantengin bos loh. Kalau scalping nggak dipantengin abis keguyur ya. Jadi kita bahasannya iya, scalping ya, bukan swing. Kalau swing nggak mau iya, dipantengin nggak apa-apa. Kalau investing nggak mau dipantengin nggak apa-apa. Ini scalping masalahnya iya. ya. Jadi emang kan soalnya masuknya di saham-saham yang volatil. Kalau naik itu eh, naiknya bikin mupeng. Kalau lagi turun bikin ngeri. Ini ada yang nanya, ini saya rasa ini juga dialami lah oleh scalper-scalper semuanya nih. Dari Herute, nanyanya, seringnya beli sedikit naik, beli banyak turun, habis dijual malah naik terus. Gimana solusinya? Ini Iya. klasik Ini langsung. nih. Iya, ini langsung kayak menyambungin yang tadi di awal kita bilang itu, dana kecil itu memang jeleknya kita masih ngikutin. Dana besar kita bisa gerakin. Nah, the problem dengan dana besar adalah karena walaupun saya nggak besar-besar banget dananya, jadi let's say dana besar yang saya anggap adalah saya punya dana sekian untuk masuk sekian ribu lot, tapi ternyata volumenya nggak ada sekian. Jadi mungkin ketika saya hajar all in, saya harus makan 3 sampai 4 papan. Berarti kan anggapannya udah dana besar di saham itu. Jadi gini deh. Jadi satu papan itu bisa 10 juta. Kita punya dana 100 juta. Berarti untuk makan all in, kita harus makan sampai 10 papan. Atau kalau kita makan satu papan, itu akan jadi bit yang tebal nanti. Karena kita makan itu sampai berarti berapa ribu lot ya. Berarti let's say sampai 10 ribu lot, 50 ribu lot. Pokoknya kita makannya besar banget. Sementara available-nya cuma 1000-1000. Jadi kan kita menjadi dana besarnya. Nah, the problem is ketika kita pakai dana besar, itu lebih banyak susahnya sebenarnya. Lebih banyak susahnya. Susahnya yang pertama, memikirkan exitnya kayak gimana. Kita mungkin bicara enak, dana kecil jeleknya memang ngikutin. Enaknya, beli kanan, buang kiri, beres. Satu papan, selesai. Problem solve. Dana besar, let's say kita bisa bilang kita ngerain, berarti kita punya barang yang itu banyak banget. Kita nggak akan bisa jual satu papan doang. Jual satu papan, habis kita diguyur semuanya, habis kita harus jadi harus apa namanya, habislah kita, susah lah buangnya. Makanya perlahan dicicil, dan juga berarti average sell-nya nggak akan bisa kayak kita yang dana kecil. Let's say kita beli 100, jual di 120, udah jadi average buy 100, average sell 120. Kalau kita dana besar, average buy 100, average sell belum tentu 120, bisa 119, sekian, bisa 115, sekian, karena harus jualnya pelan-pelan. Kalau nggak bisa naikin harganya, makanya susah juga sebenarnya, harus banyak experience untuk dana kecil dulu. Makanya orang mungkin bilang, waduh aku pakai dana besar aja sekalian mainnya, biar aku bisa langsung gerakin market. Ya sampean bisa gerakin, nggak bisa jaga, buangnya ujung-ujungnya sama kayak yang pakai dana kecil gitu. Jadi kan berabe juga. Nah, itu juga menjawab tadi kenapa ketika kita dana besar kadang-kadang susah banget buat dapetin cuan, karena mungkin kita beli, oh sahamnya tiba-tiba diguyur, atau kita tiba-tiba HK langsung ada yang guyur. Nah, itu karena itu dia masalahnya. Masalah kita adalah kita dana besarnya. Kita kalau dana besar tapi dana besarnya nanggung tuh gimana? 100 juta itu nanggung menurut saya, karena dibilang besar nggak begitu, dibilang kecil juga enggak. Jadi dia nanggung. Dana besar itu yang emang sekalian udah 9 digit. Itu udah besar. Dia udah bisa jaga bit, udah bisa HK, aman. Dana 100 bisa HK-nya doang. Bitnya nggak ada. Nggak bisa jagain. Itu dia PR-nya. Karena nggak bisa jagain, possible untuk loss-nya itu lebih besar. Karena kalau dia HK terus naik, good for you. Kalau dia HK terus ternyata di sana itu udah ada yang lebih besar ini waduh ini siapa? Satu papan dimakan sendiri, nggak jelas. Berarti dia mikir kalau si orang ini bisa makan besar kayak gitu, nanti dia pasti akan rebutan barang, rebutan exit, rebutan untuk jual ke retailnya. Ya otomatis karena ngelihat kayak gitu kan pada buang juga. Yang mungkin sebelumnya niatnya mau ngangkat, dilihat ada yang makannya nanggung-nanggung tapi besar juga, dia akan di-cut aja itu biar dia exit, biar dia buang, biar dia pergi dulu. Biasanya seperti itu kalau kita bicara ekstrimnya. Walaupun beberapa kasus ketika saya pakai dana besar itu ada yang enaknya ketika sahamnya masih sepi atau volume udah ada tapi masih sepi,
kayak belum ada ciri-ciri tanda kutip dibandarin, itu kalau kita pakai dana 100 itu masih enak. Enaknya adalah orang-orang mikir kita bandar. Wih, udah bandar masuk, tau-taunya rame tiba-tiba. Ternyata gara-gara kita doang yang HK gitu. Itu enaknya kayak gitu. Tapi apesnya lebih banyak. Tadi bisa HK, nggak bisa exit. Ketika kita jual di over pun jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Let's say kita beli barang di kanan, satu papan 10.000, kita hajar 10.000 lot dengan dana kita juga. Itu udah all in 100 juta misalnya. Berarti kan kita makan satu papan full ya. Kemudian ketika kita pengen jual jemur over, itu kan sebelumnya udah ada juga pasti 10.000 lot. Kita ikut jemur, itu akan jadi 20.000 lot over. Orang ngelihat, waduh ini ada yang tiba-tiba ngejemur 10.000 lot juga, itu akan ada domino efeknya. Mungkin pada ngejemur juga, atau lebih ekstrimnya ada yang takut dan buang di bawah. Karena, aduh ini ada yang mau exit nih, orang besar nih, dia buang ke bawah. Nah itu sering banget saya alamin juga ketika nggak sengaja ngejemur over. Itu banyaklah, lebih banyak masalahnya pakai dana besar ketimbang dana kecil. Tapi secara cuan lebih dikit gitu. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya kita dananya kecil, itu kita lebih mikirin gimana cara belinya gitu kan. Gimana Iya, kita cara belinya tuh pas gitu, harganya nggak iya. terlalu tinggi kayak gitu, nggak FOMO Hmm, segala macam, atau FOMO-nya pun penuh perhitungan dalam artian presisi gitu ya. Kalau hmm. udah uangnya gede, itu kita mikirin gimana cara jualnya, beda mindsetnya. Tapi sama-sama ini psikologis yang menentukan kayak gitu. So it's not only about the money ya, we have the money, belum tentu kita Yes. punya yang nggak beli. Ya, bahkan menurut saya, kalau pakai uang besar baru belajar, belum ada experience, itu habisnya lebih cepat daripada yang dana kecil. Lebih cepat karena buang-buang uang di market itu nggak kerasa. Ceret, oh hari ini cut loss 1 juta. Ceret, oh 2 juta ya. End of day, oh cut loss 10 juta. Udah nggak apa-apa, masih ada hari esok. Main, cut loss lagi. Karena udahlah nggak apa-apa, aku disiplin cut loss kata orang-orang. Kedisiplinan, uangnya disiplin habis gitu loh. Banyak juga, makanya kan itu hati-hati juga gitu. Iya, disiplin cut loss bukan berarti kita jadi nggak hati-hati juga entry-nya kayak gitu ya. Kemudian kalau terkait dengan volume, volume itu apakah kita perlu memperhatikan beli dalam artian di bid offer-nya berapa banyak volumenya. Kalau saya pribadi, kalau saya scalping, saya takut loh kalau masuk ke saham-saham yang tipis banget dalam artian di bawah 1.000 lot itu ngeri banget. Saya sih nggak mau sih. Saya maunya yang carinya di atas 10.000 lot per papannya kalau saya. Nah, volume ini gimana kalau lihat ada yang nanya nih? Oke, benar. Jadi volume itu juga ngaruhin volatilitasnya. Memang di awal saya bilang kita scalping nyari yang volatilitas tinggi, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Oh berarti beliau udah selalu scalping di saham yang volumenya di bawah 1.000 karena kan itu paling volatile beli. Oh no, nggak segitu juga. Memang volatile, tapi duit bisa masuk nggak? Kayak tadi Mbak Alin bilang juga di bawah 1.000 yang 100-an, 300, 500 itu harga 100 juga. Jadi kan satu papan cuma isinya 1 juta, bahkan 100.000, ada yang isi 100.000 doang. Berarti kan kita pengen nyari uang makan di sana nggak bisa karena ya kalau entry satu papan itu cuma isi 1 juta. Berarti kalau kita mau all in 10 juta misalnya atau mau entry 10 juta, itu kita nggak akan bisa, exitnya akan harus guyur berapa papan kita exit. Jadi kan nggak, hitung-hitungannya nggak masuk, kecuali memang saham seperti itu diproyekin, misalnya udah direncanain dia akum dulu, nanti diisi volumenya, itu udah ranah beda cerita. Tapi kalau kita ranah sehari-hari, saya biasanya akan selalu untuk nunggu dulu sampai benar-benar ada volume, karena kalau nggak ada volume ya kita mau entry apa, mau makan apa, mau buang, mau HK-nya gimana, mau exitnya juga gimana. Jadi buat teman-teman juga pikirin juga kalau kita HK ini berapa sih kita ngabisin duit gitu. Misalnya uangnya ternyata 100 juta, tapi entry-nya saham-saham yang cuma tipis banget gitu. Tapi nggak ada plan. Jadi nggak ada plan loh ya. Asal HK aja. Karena bilang, oh ini bisa volatile ini. Totalnya nggak bisa exit. Itu kan berabe juga. Jadi volume benar-benar dipikirkan. Kayak kata Mbak Alin, bagus tadi dia udah punya rules yang dimana nggak entry kalau di bawah 1.000 deh gitu. Karena takut yang 10 ribuan baru berani, ya nggak apa-apa, itu rulesnya. Dan secara manajemen money-nya juga jadinya lebih bagus karena kita tahu uang kita tuh nanti kalau di sini nggak bisa exit, oh kalau di sini lebih liquid kayak gitu. Itu sih yang harus diperhatiin kalau ngelihat volume. Iya. Nah, kemudian ada pertanyaan, saya kira ini biar kita dapat jawaban yang realistis berdasarkan dari pengalaman beli sebagai seorang scalper ya. Saya kira
ini penting sih untuk dibahas bersama-sama. Erik Arianto nanya, beli cara tahu saham bakal naik di atas 5% gimana? Oke, pertanyaannya bagus ya. Saya tahu naik Andaikan di kita atas tahu nih. enak ya beli. Tapi Iya. ada jawabannya nggak nih beli? Oke, sebenarnya ciri-ciri saham yang naik 5% caranya tahu gimana? Saya sebenarnya juga nggak tahu. Kalau saya tahu juga saya pengen tahu gimana tuh caranya kita tahu saham ini bakal naik 5% ke atas. Sebenarnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah saham itu akan naik di atas dari 5% atau enggak setiap harinya. Karena kan kalau kita tahu, udah pasti selalu cuan karena ya tinggal beli sekarang aja di harga 1%-nya nanti 5% jual atau apes-apesnya beli 1% jual di 3% udah cuan juga. Tinggal masalah sizing money-nya aja. Cuan 10 juta berarti 100.000, 100 juta berarti 1 juta setiap hari, end of day berarti dapat 25 juta, 20 juta sebulan. It's work gitu, bagus banget. Tapi kan kita masalahnya nggak tahu. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah ketimbang terlalu mengincar gimana cara tahu saham itu hari ini naik sampai 5%, lebih baik kita kalau saya pribadi lebih sukanya kayak gini. Saya nyari saham yang hari ini sekiranya itu akan rame dulu deh. Kalau saya nyarinya yang rame dulu. Karena kan saya scalping ya, jadi otomatis di luar dari berapa persen dia naik, saya nyari potensial akan rame itu di mana. Balik lagi ke awal tadi berarti, lihat ada sentimen kah, ada chartnya bagus kah, ada apakah itu. Nanti masalah berapa persentase itu udah nggak mikir lagi karena rugi juga. Kita udah sibuk dapetin saham 5%, take profitnya juga cuma 0,7, 0,4. Ya mau ngapain juga, ya, capek-capek kita tahu 5% naiknya tapi take profitnya cuma segitu. Makanya kalau saya ketimbang fokus di persentasenya berapa, saham apa sih yang sekiranya akan frekuensinya rame, diperdagangkan rame. Kalau udah diperdagangkan rame, itu kalau orang-orang emang FOMO, itu bisa ditarik, bahkan 10% bisa tuh sehari. Asal kita bener dapat yang lagi rame. Karena kalau misalnya bicara 5%, ada kok saham yang dari pagi sampai siang, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan 5%. Apakah kita bisa scalping di sana? Kan enggak. Makanya saya cari yang, kalau saya, cari yang emang lagi rame, volumenya sesuai sama budget, dan saya tahu oh ini sahamnya biasanya polanya nggak kasar-kasar banget. Kasar tuh dalam arti gimana beli? Kasar itu cek-cek dekat-dekat akhir sesi rontok semua hilang jadi ARB. Wah, itu kan meninggal saya kayak gitu ya. Makanya beberapa saham saya udah oh ini polanya seperti ini polanya seperti ini. Cara tahu polanya gimana? Ya pantau marketnya gitu loh. Nggak ada rumusnya. Kalau ada rumusnya mah bahaya juga sebenarnya. Kalau ada rumusnya mah enak, semua aja di market ya kan. Ngapain kita menghadapi tantangan bisnis dunia real, menghadapi office politics yang kadang pelik kan, semuanya aja di market kalau emang enak. Karena nggak enak, Iya. karena nggak semudah itu. Makanya nggak semua orang masuk ke market kayak gitu ya. Yes. Ada Erik Arianto yang tadi nanya, mengkomentari. Kadang kesel, cuma dapat 1 sampai 2 tik, giliran tetangga bisa dapat 5 tik. Biarin aja itu mah tetangga. We race against ourselves ya. Ini dari saya pribadi. Jadi kita tuh sebenarnya bukan bersaing dengan orang lain. Kita bersaing dengan diri sendiri, mengalahkan diri sendiri. Ya nggak? Mengalahkan emosi Iya. kita, Iya benar-benar. mengalahkan serakah kita. Ya nggak beli. Biarin Iya aja benar nggak? tetangga. Percaya nggak? Kadang yang ngerusak style, ngerusak kita tuh jadi nggak profit, kita tuh jadi nggak seneng itu bukan karena bukan karena 1 tik 2 tik kita, bukan karena profit kita yang kecil, tapi karena udah muncul iri hati itu. Bisa jadi sebenarnya saya juga sering ngalamin kok misalnya waduh sebenarnya kita udah dapet cuan nih udah dapet cuan tapi kayak yang tadi katanya Kak Erik tadi tuh nge-compare lah sama tetangga nge-compare udah ada peribahasanya rumput tetangga lebih hijau gitu mau gimana pun whatever we do rumput let's say saya dulu nih jadi saya cerita deh jadi awal ketika saya masih bareng-bareng di Jogja sama teman-teman yang lain itu sehari bisa cuan sejuta apakah saya puas gitu? Jawabannya enggak. Karena apa? Teman-teman 10 juta. Anjir, ada yang bisa beli Nmax hari ini. Anjir, ada cuannya Alphard hari ini. Apakah saya puas berarti 1 juta? Enggak. Saya level up lagi, pengen lebih cuan lagi. Let's say dikasih. Sehari saya bisa let's say sampai 2-3 juta. Apakah saya puas? Enggak juga. Belum sampai nih targetnya nih. Gitu, belum sampai nih. Terus itu nggak sampai akhirnya udah nggak sampai. Akhirnya apa yang terjadi? Pengen lah gimana sih caranya biar bisa cuan besar-besar bla 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 ikutlah ke sana sini pokoknya bingung lah jadinya bingung jadi gini lah konteksnya gini udah cuan nih udah punya duit nih udah cuan bisa cuan di market
tetap ngerasa kurang ini ilmu yang tidak paten karena tidak bisa cuannya beli Nmax 1 hari, tidak cukup ini cuan ini tidak cukup, nyarilah lebih liar, oh ternyata kayak gini, coba lagi, jadi makin menggebu-gebu gitu loh, dan akhirnya singkat cerita kena hajar lah, ternyata market nggak sesuai, padahal udah denger gini-gini, ternyata nggak sesuai, market jelek banget, hancur sehancur-hancurnya, jadi kayak loss. Nah, ketika loss itu dapetin cuan yang balik kayak 1 juta itu udah susah banget, apalagi sekarang untuk 1 hari bisa mantau market seharian itu udah capek banget. Bahkan hari ini, aduh, hari ini dapat let's say 500.000, 100.000, aduh udah deh. Berarti ketika saya ngeliat ke belakang tadi, dulu itu anjir, dulu aku sama Tuhan dikasih 1 juta sehari, ngerasa hidupku ini nggak cocok nih, 1 juta nih jelek banget, yang lain-lain bisa cuannya besar-besar. Berarti kuncinya sebenarnya apa? Kita itu kadang-kadang nggak tahu nih batasnya kita tuh sebenarnya ini udah bagus loh, Yok, gitu loh. Jadi kalau saya ngeh itu dulu itu udah bagus loh, kamu udah bisa loh konsisten loh, ini loh konsisten, tapi malah nge-compare ya, karena mungkin kita kan bicara namanya kalau orang yang nggak bersyukur akan ya udahlah kamu nggak dikasih apa-apa. Ya saya nggak bersyukur dulu karena ini kurang, masih harus gini. Memang ambisius itu bagus, memang kita kayak menggebu-gebu itu bagus, tapi harus ingat juga dong, ini nih disyukuri juga, ini kerjaanmu udah kerjaan tergampang di dunia, karena effortless dalam tanda kutip, bukan kerjaan yang 7 to 5, bukan, kerjaanmu cuma 1 hour udah segitu, kayak